Mengambil HP, Pak. Oke, perhatiannya sebentar ya. Yang masih sibuk dengan dunianya masing-masing, tolong perhatiannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, terus sebelum kita mulai, mungkin boleh salah satu perwakilannya mungkin atau siapa Mario boleh yang memimpin doa. Sama boleh, terserah. Ayo. Ya, nggak apa-apa, ayo. Ya. Kami berdoa. Okay, parents, before we start, let's pray together. Yes. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, mungkin sekaligus kita langsung belajar dulu ya. Oke, dengan ini, Brian, oke, Kristiani, oke, Dini Indri, oke, Dio Pasca, Eka Satria, Izin Radia, oke, Elisa, dan juga Elizabeth, Angelina, apa? Oke, Fatimisa, Lisia, Indriani, Bapak saya udah ada. Polisia. Ya, Indriani, Jennifer, Jessica, ini juga ya. Juliana, Nadir, Malcolm, Nadia, Izin, oke, Melaini, oke, Nadir, Rehan, Regina, oke, Sabila, oke, Santi, Siti Zaiza, oke, Siti Nurhaliza, ada juga Siti Ahmadani, Safira, Vivi, terus kemudian Walter, oke, Rita, oke, Zara Pusita, Gresia, oke, kemudian Mario, Fiona,
lagi jamaah. Iya, saya Ya nanti Riza ya tangan. Jangan kalau bagus gitu ya. One Piece. Oke, so kita mulai pelajaran di pertemuan kali ini. Jadi sebenarnya materi yang kita pelajari ini sebenarnya masih kaitannya sama mirip-mirip sama pertemuan sebelumnya, ya. Yaitu terkait dengan dan untuk kali ini ada terkait dengan keadaan zat dan senyawa kimia. Oke, so tahu gambar ini? Mungkin jangan sebut merek, mungkin ini bola secara namanya minuman ringan, ya, minuman ringan lah ya, namanya. Ya yang tadi disebutin dan lain sebagainya. Sama ini, ada pupuk, betul, pupuk Korea. Ya, ini memang bentuknya tuh warnanya ungu pink gitu ya. Kalau dulu di sini biasanya ada budidaya tanaman yang biasa pakai pupuk kayak gitu juga. Nah sekarang yang mau kita bahas di sini, ini kan lebih spesifiknya minuman ringan di bagian apa ini namanya? Ingredients, komposisi, kandungan. Nah sekarang kira-kira kalau kita nggak tahu kandungan, kira-kira ada nggak sih dampaknya? Ada. Ada yang belum mungkin bisa jawab? Angkat tangan. Iya dampaknya apa? Boleh. Ya keracunan apapun mungkin kayak misalnya apalagi anak zaman sekarang tuh udah biji darah, kanker, biji darah juga kan? Gara-gara apa? Kebanyakan minuman yang kemasan yang biasa banyak mengandung gula. Karena kalau dihitung di sini kalau dari total 25 gram 24 gram gula. Makanya banyak banget kan. Terus sama ini pupuk. Kira-kira ada yang tahu di sini pupuk Korea? Mungkin nama Korea itu namanya apa? Rumus molekulnya. Jadi rumus molekulnya itu ini. Untuk Korea itu adalah CONH2 dua kali. Itu namanya Korea. Nah di sini mungkin di sini kelihatan nggak ada tulisan apa di sini? Nitrogen. Nah jadi nitrogen itu ada. Nah kita lagi bahas nitrogen itu unsur. Ya kan bukan bahas pupuk ya, tapi bahas tulisannya gini. Ada bener sih ada. Ya nggak salah sih. Nah sekarang unsur nitrogen ini ada nggak di sini? Ada. Ada di N-nya, kan nitrogen kan unsur. Nah kira-kira penting nggak dari nitrogen di sini? Ada penting karena kalau mungkin belajar di geografi atau mungkin waktu SMP ada yang namanya siklus nitrogen. Selain di luar siklus air, siklus air itu yang dari apa sih namanya hujan, terus habis itu mengalir lewat sungai, lewat air, terus juga dari masa tanah, terus habis itu mengalami penguapan, kondensasi jadi awan, balik lagi. Nitrogen juga ada siklusnya. Nanti ada prosesnya yang namanya nitrifikasi dan lain sebagainya. Nanti ada proses, oh ternyata ngambil nitrogennya diambil dari amonia dan segala macamnya dan nanti akan membentuk siklus. Ya. Nah cuman di sini untuk di slide-nya di sini ini mungkin sekedar pengetahuan umum aja ya. Karena yang ini itu lebih ke secara overall kalau di dalam kimia itu minimal harus tahu istilah-istilah ini. Dan ini nanti untuk kita pakai rumusnya untuk perhitungan di pertemuan kali ini. Jadi itu ada ketika kita bahas kadar zat, ya ada yang namanya persentase massa, ada persen massa. Yang kalau misalnya mungkin masih ingat rumus empiris sama rumus molekul, nitrogen 46% atau apapun itu, nah itu bisa dikatakan ini namanya adalah persen massa. Massanya berapa persen sih dari keseluruhan, gitu ya. Terus selain ada persen massa, ada juga persen volume. Yang sebenarnya ini rumusnya ya sama aja. Yang beda apa? Yang beda yang bahas massa, yang bahas volume.
Kemudian selanjutnya lagi ada yang namanya ini bagian per juta atau per million. Yang sebenarnya ini ya, kalau sebenarnya tuh di bagian sini sebenarnya kan gini, kalau kita hitung ini bentuknya jadi apa? Bentuk pecahan, benar nggak? Nah, bentuk pecahan kalau biasanya kalian hitung, kalau dibagi hasilnya bentuknya apa? Angka apa? Bulat atau desimal? Desimal. Nah, sekarang kita karena sebenarnya ini mungkin masih pelajaran matematika dasar waktu SD. Yang merubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan persen. Makanya di sini kita ada 100. Ya. Nah, ini juga sama. Ini sebenarnya bentuk pecahan yang kayak tadi di awal. Bedanya, ini saya maunya adalah part per million. 1 jutanya itu berapa? Gitu ya. Terus sama ini molaritas. Nah, sebenarnya molaritas ini itu mau saya kaitin waktu pas belajar konsep mol. Kalau kemarin kita bahas konsep mol, cabangnya ada berapa? Konsep mol itu cabangnya ada berapa? 4 atau 3? 3. Bahas kalau nggak sama massa, volume, sama apa? Volume, massa, sama ya lagi. Kan yang kalau dia per air itu kan massa. Satu lagi apa? Jumlah apa? Jumlah partikel yang ada bilangan Avogadro tuh yang besar. Nah, sebenarnya mungkin kalau kalian search di internet atau mungkin cari di Google, ini itu biasanya dimasukin ke konsep mol juga. Cuma aplikasinya kalian waktu belajar itu nggak ada, makanya nggak saya masukin. Ya, nah ini nggak saya masukin ke konsep mol karena belum kalian pakai. Nanti ini kalian pakai ketika bahas sifat koligatif larutan nanti kelas 12 sama ada asam basa baru kepake. Nah, atau mungkin bahas timbangan dan lain sebagainya. Kalau waktu pas kementerian biasa kayak yang kita pelajari sejauh ini nggak kepake sama sekali kan? Yang biasa kepake apa? Yang MG per AR, terus yang volume, sama juga partikel. Terus ada juga yang namanya molaritas. Ini sorry ini kecil. Nah, kalau tadi molaritas, molar ya pakai R. Kalau ini molaritas. Ya, molaritas. Ya, definisinya juga beda. Kalau ini per pelarutnya, kalau tadi larutan. Sama nanti ada fraksi mol. Nah, ini ya cuma sepengetahuan umum aja. Kalau nanti kalian ketemu di apa namanya, ketemu nanti pelajaran yang ada hubungan sama ini, kalian nggak buta-buta banget lah gitu lah. Dia udah pernah tahu gitu. Ayo ya tidur ya fokus. Ayo. Aduh, sebenarnya lelah sekali seperti ini menghadapi kenyataan. Oke, nah ini baru nih masuk ke materi intinya. Ada kadar unsur yang tadi kalau yang gambar pupuk nitrogennya tertulis 46%. Yang dimana itu kan bahas unsurnya. Si nitrogen ini ternyata ada 46% di pupuknya. Dan nanti rumus yang kalian gunakan adalah rumus ini patokan sigma. Nah, ketemu lagi tuh sama sigma ya. Oke, jadi massa S atau massa kayak tadi massa nitrogen semisal kita punya AR. Jadi rumusnya itu adalah sigma ARX per mR senyawa. Nah, mungkin untuk sigma ini nanti agak sedikit berbeda ya untuk definisinya ya. Terus yang juga yang di bawah tuh ada, nah ini ada massa senyawa. Terus yang kalau ini beda divisi. Kalau ini massa, kalau ini apa? Persen. Nah, udah tinggal ganti aja, ya. Oke, langsung ke contoh soal aja.
Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini ada contoh soal. Ada diketahui kandungan senyawa urea dalam sebuah pupuk urea. Jadi yang namanya ketika kita bahas pupuk itu, ketika kita bahas pupuk urea, ya nggak 100% ureanya. Karena yang namanya pupuk itu kan pasti selain ada urea, ada campuran yang lain. Ya. Katanya kadar senyawa urea, jadi di sini ditulis diketahui kadar di ureanya itu adalah 75%. Terus yang ditanya apa? Kadar nitrogen. Kadar nitrogen, kadar N-nya. Kalau kita lihat tadi rumusnya ini, kira-kira rumus yang mana? Yang bawah. Yang bawah. Nah, jadi persentase, oke. Kalau di situ X, ya, di situ X, karena saya mau menggeneralisir bahwasanya yang itu unsur apapun itu bisa dipakai. Berarti kalau kita ganti ini yang ditanya kadar siapa? Nitrogen. Berarti persentase nitrogen sama dengan sigma AR-nya N per MR daripada si CONH2 dua kali. Kan senyawanya urea, ya. Terus dikali sama persentase si CONH2 dua kali. Ya. Oke, berarti persentase nitrogen sama dengan. Nah, ini sigma ARN ini bukan jumlah ya. Bukan kayak matematika ya, misalnya sigma X1 XI jadinya X1 tambah X2 tambah seterusnya. Tapi ini ada hubungannya dengan dari CONH dua kali yang bisa dilihat di sini atau di situ. N-nya ada berapa? Dua. N-nya ada 2. 4 apa 2? 2 kan N ya? Bukan N. Ya N-nya kan NH2 dua kali, berarti N-nya ada 2 kali. 2 dikali ARN-nya itu 14. Ya. Oh, udah nanti biasanya ada di soal ya. Oke, per ini M-nya adalah 12 tambah 16 tambah 2 kali 14 tambah 4 kali 1 dikali. Ini dapat dari mana? Nanti ada datanya. Ya, AM. Ya, biasanya kalau ini ARC itu 12, O itu 16, H itu 1, terus itu N itu adalah 14. Ya. Oke. Berapa persentase atau kadarnya? CONH2 dua kali 75. Ya udah, berarti tinggal persentase nitrogennya mungkin boleh dihitung. Ini berarti 28 per 28 tambah 28 56 tambah 4 40 ya kali 75%. Nah, boleh dihitung berapa? Kalkulator aja langsung. Ingat ya, nanti kalau ujian jangan pakai kalkulator HP loh ya. Ya, yang gitu. Ya, teman-teman. 0,3. Dua diberi ke 75. Jadinya 0,35 kan 28 kali 75-nya di atas atau di bawah? Jangan kasih tahu gitu loh. Kayak gini. Oh, 35. Ya, jawabnya 35. 35%. Berarti dari sini kalau kita punya informasi bahwasanya kadar ureanya 75%, berarti kadar nitrogennya cuma ada 35%. Dan nanti ini soalnya bersifat reverse ya, bisa bersifat kebalik. Bisa jadi nanti persentase nitrogennya yang ada, nanti ditanya persentase ininya berapa. Ya tinggal pakai rumus dasar ini aja juga nggak apa-apa. Tinggal bolak-balik berdasarkan ini ya, persamaan linear atau variabel ya, atau apapun.
Oke. Nah, sama kita lanjut lagi. Ini kan kadar zat ya. Ketika kita bahas selanjutnya tadi kan kita bahas sama senyawa hidrat. Ada bahas garam hidrat nih. Nah, jadi garam hidrat itu adalah sebenarnya garam. Nah, mungkin kalau garam, kalau dalam hidup sehari-hari garam itu kayak gimana? Kalau ya maksudnya yang biasa, yang apa namanya, garam yang dipakai di rumah. Ya maksudnya berarti kan maksudnya pakai di rumah kan? Ya. Sebenarnya garam itu bisa jadi di dalamnya itu ada senyawa air, ada molekul air. Namanya garam hidrat ikutnya. Dan dibilang pasir, ya juga sih sebenarnya. Nah, oke. Dimana rumus garam hidrat itu adalah depannya ini ada garam, terus dikasih titik, nanti ada lanjutannya H2O. X itu apa? Ya, nanti kita bisa lihat contohnya. Dan ternyata garam hidrat ini kalau dipanasin, ya, kalau dipanasin nanti terurai garamnya. Ya sama kalau ibarat kata deh, garam, bikin garam, tahu kan bikin garam gimana? Garam, ya ada airnya, cuma bedanya kan airnya kan langsung jadi satu. Kalau ini tuh airnya ada di dalam garamnya. Nanti jadinya ketika dipanasin, garam sama airnya misah. Ya. Dan contoh garam hidrat adalah kurang seperti ini. Ada tahu ini? Garam kasar. Bukan garam kasar. Tahu ini? Ini yang biasa dipakai Semen. bukan semen. Yang biasa kalau sudah pikir, ini tuh yang biasa dimasukin ke kolam renang. Jadi namanya itu ini tembaga dua ikan ya tapi nggak tahu ya ini tapi nama itu ya enggak nama garam itu dipanggilnya ini bukan ada lagi biasanya apa beda lagi ini tembaga loh ya. Terus habis itu ada gipsum. Bukan semen. Itu buat gini ya? Dia mirip semen, tapi bukan semen. Jadi yang biasanya kalau mungkin pernah lihat yang di palis di itu yang bagian yang buat bordiran yang dibilang kayak kapur lah. Iya. Makanya di sini ada kalsium. Dibilang batu apung bukan. Ini kan ini. Emang kayak semen, jadi itu nanti dia habis kayak diaduk, ya kan, terus habis itu dibentuk, ada cetakannya. Ini sejenis garam. Ya itu masuknya ke garam hidrat namanya. Hidrat asli. Ini jenis garam. Kan garam kalau yang garam asam kan nggak enak ya. Kalau ini jangan. Ini bukan garam untuk dikonsumsi loh ya, jangan. Ini sama ada lagi satu lagi garam Inggris. Ya itu garam kasar. Jadi ini namanya kalau di makanya itu namanya garam Inggris. Atau nama kerennya lagi adalah magnesium heptahidrat. Nah, ini nama senyawa kimia organik. Kenapa dibilang garam ini? Gak tahu kenapa ini. Ya sama aja kayak misalnya senyawa ini namanya ini ya mungkin entah panggilan dari penemunya di mana atau asalnya dari mana kita nggak tahu. Ya atau mungkin ini ternyata garamnya dibuat di Inggris gitu kan? Oke. Nah, di ini ada hitungannya. Hitungannya tujuannya adalah mencari angka yang ada di sini. Nah, ini nih tadi X-nya nih. Ya, yang angka 2, angka 5 sama angka 7. Nah, sekarang ada contoh soalnya. Oke. Berarti di sini di soal diketahui apa? Diketahui 31,2 garam ini, nih magnesium hidrat tuh ini nih, ada MgSO4-nya. Jadi kita punya informasi bahwasanya MgSO4
XH2O. Itu namanya magnesium hidrat. Nah, magnesium sulfat hidrat. Berapa masanya? 31,2 gram. Nah, dari 31,2 gram di sini ternyata ketika dipanasin, nah kan kalau dipanasin tadi reaksinya gimana? MgSO4 ini kan berarti ini adalah garamnya ya. Garam. Kalau dipanasin berarti nanti akan terurai menjadi MgSO4 ditambah dengan X2O. Ya, sampai sini sesuai dengan apa yang ada di depan sini ya. Nah ini nih, garamnya X2O reaksinya begini. Dan ternyata berdasarkan informasi dari ini 31,2 gram, ada apa nih? 24 gram anhidrat. Anhidrat itu artinya adalah garamnya tok, gak ada airnya. Makanya di sini namanya ini hidrat, ini namanya anhidrat, gak ada campur air. Yang dimana tadi berapa? 24 gram. Nah, berdasarkan hukum dasar perhitungan kimia kekekalan massa, kalau misalnya saya punya 31,2, pas saya panasin ada sebagian 24, kira-kira airnya berapa? Ayo yang tidur ya, ayo. Tidur. Bangun. Bangun. Ayo bagus ya. Ya. Berapa nih kira-kira? 7,2 berarti artinya airnya saja. Jadi artinya saya punya 31,2 gram garam yang isinya air, garamnya itu 24, airnya 7,2. Ya udah, tinggal kita ditanyakan nilai X-nya aja ya. Nilai X-nya berapa nih? Ya udah kita jawab. Yang dimana kan ingat ya stoikiometri bahwasannya kalau untuk mencari ini atau koefisien itu ada yang namanya perbandingan koefisien, itu sama dengan perbandingan mol. Balik lagi ke perbandingan mol ya. Makanya di sini kalau kita mau nyari ini berapa banding berapa nanti ketemunya. Jadi ini berarti molnya MgSO4 dibanding sama molnya H2O. Berarti ini 24 per ini rumusnya adalah G-nya si MgSO4 per MR MgSO4 banding sama G-nya H2O per MR H2O. Berapa massa magnesium sulfatnya? 24 ya per MR. MR berapa? 120 banding sama massa airnya berapa? 7,2 per 18 ya. MR2O nya tuh 18 di sini. Boleh dibantu dihitung 24 per 120. 24 per 120 rasanya 0,2 ya, 0,2 ya. Banding sama 7,2 bagi 18 0,4. Berarti kalau disederhanain kira-kira 0,2 banding 0,4 itu berapa banding berapa kalau disederhanain? 1 banding 2. Kan sama-sama dibagi 0,2. Kan gini, 0,2 per 0,4 sama-sama dibagi 0,2 sama-sama bagi 0,2 jadinya 1 per. Ya udah, berarti kesimpulan jawabannya adalah MgSO4 titik 2A2. So
Tapi ini ya ini soal yang saya kasih ke Upa ya buat bahan soalnya. Oke. Nah, ada yang mau ditanya terlebih dahulu buat hitungan ini sebelum saya kasih soal? Ya, silakan. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Yakin ada yang mau ditanya? Atau mungkin saya yang nanya? Tiga hitung aja, 28 bagi 6 tadi 75. Enggak. Coba. Ini coba. Ya, sama dengan dulu. Oke, apa sekali? 35. Kok 0,35? Enggak tadi 35 itu jawabannya 35. Hah? Jangan. Definisinya beda. Kalau takutnya beda gitu loh. 0,75. Apa itu 0,75? Kalau misalnya emang mau pakai 0,75 silakan. Karena kan 75% itu kan 0,75 juga. Nanti jawabannya 0,35 harusnya. Dan nanti kalau 0,35 kalau berapa persen kan dikali 100 ya 35 juga jawabannya. Tuh. Oke, ada yang bertanya dulu sementara? Gak ada, yakin? Oke, kalau ada kayak biasa bikin kelompok. Ayo. Oke, ini gabung sama kelompok lain juga nggak apa-apa, silakan. Ya boleh. Saya nggak mengharap kalau memang kalian ada yang mau diskusi sama kelompok lain silakan. Kalau mau digabung silakan tuh. Kalau mau dimulai ini. Kalau emang saya tampil khususnya juga bisa. Itu soalnya yang mirip-mirip kayak gini lah, tinggal ikutin polanya. Ya. Nah, soal-soal yang kayak gini nih yang dijadiin bahan buat nanti belajar. Makanya mungkin yang kemarin ada yang nggak masuk dan itu ketinggalan kayak gini sama pembahasannya, kita sama temannya buat belajar. Garamnya aja atau garam tanpa air. Nah, tinggal ditulis diketahui apa, ditanya apa, ya saya tuliskan. Ya, kenapa? Jadi tulis diketahuinya apa, ditanyanya apa, nanti tinggal menyesuaikan mau lagi bahas soal yang mana yang kanan kayak gini. Ya kan harus tahu dulu loh soalnya. Yang ini, ya udah itu akan bikin tulis diketahuinya begini, Bapak kayak soalnya Pak, ada soal yang itu yang nomor 1 yang Bapak tulis. Atau kalau yang kiri? Yang kiri, kalau yang kiri kan, sorry, bukan.
Nah, berarti diketahui ada 31,2 gram. Nah, dikasih tahu bro. Cuma di situ kalau nggak salah udah langsung saya gak kasih nama garamnya, ada CUS lompat kan ya. Biasanya tuh berarti G CUS 4 XH2O berapa gram. Nanti kalau udah boleh selanjutnya lagi reaksi yang di bawahnya. Ya itu X-nya itu yang nanti dicari. Iya angkanya nanti tujuannya nanti tujuannya adalah kalian ini yang ditanya nih, yang ditanya itu dengan ini. Ya ini hasil akhirnya yang ditanya. Oh, lah itu kan? Iya nomor kedua, nah bawahnya. Iya. Ya, G CUS 4 X H2O. Nah, nggak tahu berapa gram di situ. Ya, silakan lanjutin. Ya, kalau udah masuk itu, udah masuk kata-kata sini, berarti lanjut ke kata yang ini. Ya, jadi nanti ini mana nggak ada airnya ditambah sama. Iya. Berarti CUS 4 ya. Itu CUS 4 yang terus dicari airnya. Oh iya, berarti ini 16. Airnya berapa kan gitu ya? Nah ini soal berapa jadinya? Ini berapa di soal untuk garamnya? 20? Gimana ya? Kurangin 16. Oke, kalau ini 25 terus ini 16, berarti kira-kira ini berapa airnya? 9. Iya, 9 kan di sininya. Ya, tulis di bawahnya 9 gram. Ya, tinggal dibuatin aja tuh. Kalau ini kerjain. Yang bisa juga kalau emang bisa mandu temannya nggak apa-apa, silakan. Kalau udah bisa, yang tulis dulu. Kalau nggak tidak tulis, boleh normal. Tapi kalau tulis jangan. Yang mau jawab kenapa? Terus ini tadi yang ditanya lagi proses yang mana? Tapi ditanya ya tujuan kita jadi X. Nanti kalau dengan X ketemu nanti tinggal disimpulin aja. Kalau misalnya nanti ketemu X nya 5 berarti nanti MGS yang kalau misalnya ini disini 5 nanti ketemunya ya terus saja MGS 5. Jadi melengkapi aja. Ya ini kan udah ditanya nilai X-nya jawabnya begini. Jawabnya begini. Di situ yang ini udah ada, jadi kalian nggak perlu itu satu lagi. Iya, maksudnya kalau yang ini, cuma kan yang ditanya yang dicari kan X-nya kan? Ya iya, makanya ditanya X-nya aja, apa-apa. Karena tujuannya adalah X-nya.
Kalau you tahu X-nya ya tinggal tambahin aja. Mau di sini 10, ya tinggal di sini 10. Apa namanya Pak? Ya. Nah, ya kira-kira kalau 0,1 atau kalau emang bingung, boleh nih mau pakai begini tulisnya 0,1 per 0,5 kira-kira sama-sama dibagi berapa? Ya Pak. Sama-sama dibagi 0,1. Berarti atasnya jadi 1 per berapa? Bapak. 5. Iya. Bapak ini kayak begini tuh. 16 ya 15. Gimana ya? Jadi kalau satu kali nggak pernah 100 berapa? Berapa? 1/5? Ya, berarti kesimpulannya di sini apa? C2 SO4 X-nya berapa? Jadi ya tulis 5. Ya itu. Ya 0,1 banding 0,5. Ini kan satu kalau depannya sama-sama dua banding dua iya kalau misalkan satu ini kan 1 banding 2 Ya kalau 2 banding 2 sama aja kayak 1 banding 1. berarti sama 2 orang. Iya. Berarti jawabannya 0,1 banding 2. Ini baru lagi-nya Pak. Jadi angkanya bagus, jadi enggak kayak Oke, nomor 0,1 banding 0,5 berapa? ya sederhana ini kayak gini, kalau mau pakai begini nggak apa-apa. Kayak kira-kira 0,1 per 0,5 sama-sama bagi berapa? Hah? Bagi 0,1 kan? Ya hasilnya berapa? Atasnya? 1 per atau 1 banding? Udah ketemu aja loh guys. Tinggal lengkapin kalimatnya ini jadi apa? Kita udah ketemu berapa banding berapa? Ya, kalau udah ketemu ini, ya tinggal jawab. Kali ke tahap ini terakhir. Udah selesai nomor 1, udah selesai nomor 1. Selesai nomor 1. Lanjut ke nomor 2, terus ke nomor 1. Ya, 1/5 kan? Ya, berarti lanjutkan. Nah, ini kan nilai X-nya kan? Masukin ke sini. Ini 5H2O ya Pak? Iya, 5H2O. Depannya jangan ketinggalan. Nah, cewek sama kami jangan tinggal. Apa 5H2O? Ya, cewek S4. 5H2O. Iya. Nomor 2 yang ini udah tinggal tulis diketahuinya apa gitu. Nanti dong, namanya ya kita antara pakai. Bapak. Bapak. Pak. Itu yang ditarik tuh ini. Ya. Berarti ini. Bapak nomor 2 gimana? Ya, soal. Jadi biar kalian nggak perlu ribet nyari. Memang kalau nyari ya harus 2 tambah 16 sama lagi. Ya, C2SO4 5H2O itulah jawabannya. Bapak nomor 2 pakai itu ya? Nomor 2 pakai yang Yang ini. ya kurang lebihnya pakai berarti pakai rumus yang ini ya Pak. Iya tinggal tulis di data Oh ya soalnya Pak. soal ya jadi iya ya dulu Ada tulisannya. iya tinggal maksudnya
Iya, berbeda. Apa yang membuat? Iya, berapa? Pak, ini kan belum ngomong Pak. I don't think so. Enggak. Ini kali ini kan begini. Iya. Ini rokok ya. Nanti coba ulang lagi. Kamu kayak apa ya? Kata 28 kali 95. Gantikan aja. Enggak usah pakai persen. Wah, Gantikan aja. mantap. 95 ya samanya bagi 100. Oke, 20,15% jawabannya. Kalau ibu pakai persen, itu artinya kayak ibarat kata menandakan gini. Sebenarnya kan kalau 75%, masih ingat nggak pelajaran waktu SD yang kayak 3/4 itu berapa persen, berapa berapa? Itu merubah buku doang. Kalau pakai kalkulator di situ kalau dimasukin persennya, jadi itu bacanya 0,75. Ya kalau dihitung 0,75 hasilnya kan tadi berapa? 0,02 gitu kan. Ya kalau dikali 100 ya 20 koma atau 2 koma kan sama jawabannya. Kalau emang butuh data kalau ada yang dua itu dapat dari berapa dia ini? Ya. Salah dari Pak. Sekitar 20%. Kalau emang ada desimalnya pakai 2 angka juga koma ya. Lebih baik pakai, jangan terlalu banyak pembulatan. Ya kalau misalnya 20,32 atau 20 berarti itu hasilnya 20,15%. Yang pakai kalkulator HP kalau ngitung jangan dimasukin persennya ya. Berarti iya. Masukin angkanya aja, jangan persen-persennya yang itu. 20,15. Ya 20,15 15 ya. Itu 1,5. Ya toh di belakang itu sudah tidak ada yang namanya ratusan, satuan semua, makanya bacanya 15 jangan 15. Kalau saya salah juga kalau hitungin ini. 20,15. Iya betul. 15.
Iya. Kalau you pakai persen di HP, dia mendetek itu 75%. Kalau dibikin itu biasanya gini. Kalau misalnya kita mau hitung 75%, itu kan pasti yang nggak dihitung bukan 75%. Kalau di kalau nggak salah, Tapi bentuk desimalnya kan 0,75. Makanya hasilnya tadi koma kan 0, kan? Iya. Ala masukin angkanya aja. Nanti hasilnya persen gitu kan. kalau misalkan di kalkulator Ya, langsung aja masukin angka 75-nya aja. Iya, kayak aja jangan pakai persen. Karena itu nanti mendeteksi bahwasanya ya itu nilainya desimal kayak 0,75. Nomor 3. Ya. Apakah masih ya dilihat dulu soalnya apa, fokus masalahnya apa. Karena kan itu ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Kira-kira apakah masih yang ini? Pakai yang masa. Ya kalau emang mau dipakai silakan. Tapi fokus dulu. Lihat dulu, fokus dulu apa yang diminta. Kadar ureanya. Persentase kan? Iya Pak. Masih pakai rumus yang ini. Iya. Masih pakai rumus yang ini nih. Nah, masih pakai rumus sama gua dulu. Kan ditanya kadar, bukan masanya berapa. Kalau kadar itu artinya persen. Gini, kalau misalnya ngitung ada desimalnya dan kalau desimalnya dibulatin jadi 1 itu kayak kurang afdol, kayak kurang ini aja. Kalau ini jawabannya memang 35 pas. Masa masih tulis 35,00? Nggak usah, 35,00 nggak usah. Kalau 35,00 kan sebenarnya sama aja. Ya, kadar itu masih artinya persen gitu. Berapa persen sih gitu. Kayak ibarat kata gini, beli alkohol berapa persen? Nah, lu bapak berarti kalau ikannya kayak gitu, tapi dibalik. Ya. Karena yang diketahui itu kadar di progresnya. Betul. Diketahui kita masukin angka di depan, ya dicari yang di belakang. Ya, tinggal kita kotak-katik aja. Ya, yang A yang ini. Kalau yang B kan bahas masa kan, berarti pakai yang. Jadi tuh yang nomor 3 masih sekian ini, cuma bedanya untuk yang B itu nggak cuma sekedar ngitung aja. Ya. Iya. Yang ditanya apa juga? Yang ditanya kadar ureanya. Iya, itu totalnya semuanya. Ini kan 4 2 kali 1 udah ini ya. Nah, itu dikali N-nya ada berapa? Ya dia sini ada berapa? Sini yang dihitung sini 4 2 kali 1 berapa? 2 itu ada. Ya, ditambah ini kan sama lagi. Ada berapa? Enggak, ini 2 biji, 2 kali, jadi totalnya ada berapa? Satu kotak, hanya ada 4. Tapi saya punya 2 kotak, berarti hanya ada berapa? Ayo berapa? Berapa? Ya kalau 8 kali 1. Nah, di sini kan berapa? 1 doang kan? Ya, satunya berapa?
masuk nggak dikali juga apa? Ya langsung aja. Nambah terus selesai pada. Korea berarti apa? Bapak, kalau Korea berarti Korea lah ini Korea. Korea kan dia 2 kali kan? Iya, Korea ini. Iya, 2 kali itu namanya gajinya Korea. Oh, berarti enggak. Iya. Pokoknya berapa? Enggak, pokoknya juga. Enggak kan? Satunya ada, satunya kan 16, 15. Pak, ada sigma itu sama dengan 2 kali berapa? Sigma itu bukan masalah 2, tapi sih gini ya. Nah, perhatiannya besar. Halo. Iya. Untuk yang sigma ini itu adalah akarnya dia dikali sama berapa banyak atomnya. Kalau misalnya nih contoh kayak tadi di sini kan sigma Rn. Di sini n-nya ada berapa? N-nya ada 2. N-nya ada 2, makanya di sini dikali 2. Kalau misalnya di sini ternyata n-nya ada 10, di sini pakai 10. Tinggal dilihat di situ n-nya berapa. Nah, tinggal kr-nya berapa? R-nya kan 14 ya. Nah, berarti kalau misalnya n-nya ada 2, berarti 2 kali 14. Cuman ingat ya, nanti kalau ujian kalau mau pakai kalkulator, pakai kalkulatornya kalkulator yang kalkulator ya, jangan kalkulator HP ya. Jadi sediakan kalkulator dari ini. Nomor 3 berikut lo diketahuinya apa, diketahuinya apa. Kita dulu. Dan nanti itu apakah mirip dengan soal yang ini atau soal yang ini, gitu kan? Kalau mirip soal yang ini kan berarti nanti rumusnya masih ada di sekitar yang rumus ini nih, 2 ini tinggal pilih yang sama. Atas bawah AS sama SS sama ya? Bapak, mau nanya. Ada desimalnya nggak? Kalau ada desimalnya, terus desimalnya ya. Nih, coba deh. Lihat rumusnya. Persentase X sama dengan sigma AR X. Berarti kalau di sini nitrogen, di sini juga nitrogen, no? Iya. Bapak. 46%. Oh iya, saya kan udah ceritakan Di sini ini ada berapa? 4. Dua lah. Ini ada berapa? Gitu ya. Ini kalau ini Pak. Udah juga kayak gini udah banyak. Ini Pak.
Gimana kita? Terus yang ininya di mana? Nah, kalau misalnya nih sekarang saya yang mau cari apa sebenarnya? Ini kan. Nah sekarang yang mau cari ini karena kan tadi kan masalah gini ya. Sama saya kalau jangan dibilang sama ini, nah sekarang kalau salah ini berarti mau Salah dia apa yang jadi satu ya? Kalau ini kayak ya betul ini sama nanya Iya. no ada nih X-nya apa? Itu program kan ini pakai kan dulu. Terus masih gini, cuma 3 kali praktik. Nanti nih kan gini ya. Persentase ini udah ada belum? Persentase ini belum ada. Udah ada 46%, tulis di bawahnya sama dengan 2 kali 40 ini dikali ini yang ditanyakan. Ya udah, nanti tinggal masukin lagi ya kalian kerjain matematika dasarnya. Oke. Seperti yang B, apa? Ya kira-kira 1 hektar ada hubungan sama hektar itu nggak? Berapa 1 hektar tuh? 1 hektar itu berapa meter keluarga? Coba mungkin dari tapi pokoknya ada berapa? Ada 10.000. Ya udah, berarti kira-kira 1 hektar. Ubi itu bagus mas, ada yang luas loh. Yang
yuk, berarti sekarang gini, kalau you mau cari masa yang you butuhin untuk menjawab yang soal ini, kira-kira you butuh pakai rumus yang mana untuk pendekatan kebiasaan dulu? Yang atas ke bawah. Yang atas kan? Tujuannya pakai apa? Masa senyawa atau masa ekstrak? Ya. Masa senyawa kan? Ini berarti Udah pakai yang pada beberapa. Karena gini, nanti kan berarti kalau you misal satu tahun ini 50 kilogram, ya di mana nih sebenarnya untuk satu tahun gitu ya. Berarti pupuk yang dibahas itu adalah pupuk urea yang ini kan, masa senyawa ini ya udah, nanti tinggal kalau misalnya di sini kira-kira kalau satu karung itu 50 kg kali 50 gram itu dan ternyata di sini kan untuk